Pernahkah kamu merasa bahwa satu-satunya cara untuk membuat seseorang benar-benar menghargaimu adalah dengan tidak ada di sana? Kedengarannya egois, bahkan manipulatif. Tapi bagaimana jika justru dengan mundur, kamu mengajarkan orang lain nilai sejati dari kehadiranmu? Kita hidup di zaman di mana perhatian datang dengan mudah, tapi penghargaan itu butuh strategi. Dan hari ini saya ingin bicara tentang sesuatu yang bisa mengubah cara kamu dilihat oleh orang lain. Seni penarikan strategis. Ini bukan tentang pura-pura sibuk atau bermain-main dengan emosi. Ini tentang memahami bahwa kadang ketidakhadiran yang tenang bisa lebih menggema dari kehadiran yang terus-menerus. Dalam filosofi Stoik, Seneca pernah mengatakan, untuk membuat mereka merindukanmu, kamu harus memberi mereka hadiah ketidakhadiranmu. Kalimat ini terdengar sederhana, tapi jika kamu benar-benar memahaminya, ada kekuatan besar di baliknya. Pernah nggak kamu merasa rindu sama seseorang, justru ketika mereka berhenti muncul dalam notifikasi harianmu? Ketika tidak ada pesan, tidak ada cerita baru, tapi justru karena itulah pikiranmu kembali ke mereka. Bukan karena mereka berusaha menarik perhatianmu, tapi karena mereka telah meninggalkan jejak yang terlalu dalam untuk diabaikan. Dan inilah bagian pentingnya. Kamu bisa menjadi orang seperti itu. Kamu bisa menciptakan momen yang begitu bermakna, energi yang begitu khas, sehingga keheninganmu justru terasa seperti teriakan paling lantang. Tapi kamu harus paham, ini bukan tentang jadi dingin atau menjauh tanpa alasan. Ini tentang tahu kapan hadir sepenuhnya dan kapan mundur untuk memberi ruang. Karena di ruang itulah kamu menjadi nyata dalam pikiran mereka. Kamu bukan lagi sekadar seseorang yang ada, kamu menjadi seseorang yang dirindukan. Marcus Aurelius bilang, kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan pada peristiwa luar. Ketika kamu sadar bahwa perhatian sejati berasal dari koneksi emosional dan bukan kehadiran fisik semata, kamu mulai bermain dalam level yang berbeda. Kamu mulai sadar bahwa kehadiran terus-menerus bisa membuat orang terbiasa. Dan sayangnya, terbiasa bisa berubah jadi menganggap remeh. Tapi jika kamu menciptakan momen yang berarti, lalu mundur perlahan, kamu memberi ruang bagi orang lain untuk merasakan kehilangan itu. Dan kehilangan itu akan membuat mereka bertanya-tanya, merenung, bahkan menghitung waktu sampai mereka bisa bertemu atau berbicara lagi denganmu. Coba bayangkan, seseorang yang biasanya menerima pesan darimu setiap hari, tiba-tiba tak lagi mendengarnya. Awalnya mereka mungkin berpikir, oh mungkin sedang sibuk, tapi saat hari berganti dan keheningan tetap bertahan, pikiran mereka mulai memutar ulang kenangan, mencari tahu apa yang terjadi, bahkan merasa ada sesuatu yang hilang. Dan kamu tidak perlu melakukan apapun. Kehadiranmu yang dulu sudah cukup untuk membuat mereka terus memikirkanmu. Jadi sebelum kita masuk ke 10 keterampilan utama untuk membuat dirimu tak terlupakan, bahkan saat kamu tidak ada, saya mau tantang kamu untuk tulis di kolom komentar. Ketenangan adalah kekuatan super saya. Karena dalam dunia yang bising dan penuh distraksi, keheningan yang disengaja bukan kelemahan, itu adalah kendali. Kendali atas dirimu dan kendali atas kesan yang kamu tinggalkan. Ingat, ini bukan tentang membuat orang tergila-gila padamu. Ini tentang membangun nilai diri yang begitu nyata dan kuat, sehingga orang lain merasa kehilangan saat kamu tidak di sekitar. Kamu tidak sedang bermain permainan cinta murahan. Kamu sedang menanam benih pengaruh yang tumbuh dalam keheningan. Dan ketika mereka menyadari betapa dalamnya makna yang kamu bawa ke hidup mereka, saat itulah kamu benar-benar hadir, bahkan dalam ketidakhadiranmu. Jika kamu siap, tetap di sini. Karena setelah ini saya akan tunjukkan caranya agar kamu tak hanya hadir dalam hidup mereka, tapi menetap dalam pikiran mereka. Satu, pengendalian diri. Berani saya katakan, tidak ada yang lebih menarik dari seseorang yang tidak bereaksi saat semua orang kehilangan kendali. Di dunia yang penuh drama, amarah, dan ego yang meledak-ledak, justru orang yang tenanglah yang menguasai perhatian. Mungkin ini terdengar aneh, tapi pengendalian diri, bukan karisma, bukan kata-kata manis, bukan penampilan, adalah hal yang membuat orang
memikirkanmu. Terus-menerus. Pikirkan ini sebentar. Kapan terakhir kali kamu benar-benar terkesan oleh seseorang yang marah-marah di depan umum? Yang membanting pintu atau menaikkan nada suara karena tidak mendapat apa yang dia mau? Jarang sekali, bukan? Tapi coba ingat saat kamu melihat seseorang tetap tenang, tersenyum, dan menjawab dengan kepala dingin, bahkan saat dia diserang atau diremehkan. Orang seperti itu tidak hanya menonjol, mereka tertanam dalam pikiran kita. Saya pernah berada dalam situasi seperti itu. Sebuah pertemuan kerja yang penuh tekanan. Tenggat waktu menjerat leher semua orang. Nada bicara naik, argumen memanas. Tapi di tengah kekacauan itu, saya memutuskan untuk duduk diam, menarik napas, mendengarkan. Dan ketika saatnya tiba, saya berbicara dengan tenang, tanpa defensif. Setelah rapat itu, saya tidak perlu mencari perhatian karena orang lain yang datang menghampiri. Gimana caranya kamu tetap setenang itu tadi? Mereka bertanya. Dan disitulah saya sadar, pengendalian diri bukan hanya soal kedamaian batin, itu adalah magnet pengaruh. Seneca pernah berkata, kamu memiliki kendali atas amarahmu. Jika kamu memilih untuk mengendalikannya, itu akan melayani kamu. Kebanyakan dari kita membiarkan emosi mengambil alih kemudi. Tapi orang-orang stoik percaya bahwa emosi bukan untuk ditekan, melainkan untuk dikuasai. Dan saat kamu bisa melakukannya, kamu menjadi seperti mata badai. Pusat ketenangan di tengah kekacauan. Lihat, dalam hubungan pun sama. Pasanganmu akan lebih memikirkanmu, bukan karena kamu terus-menerus ada, tapi karena kamu berbeda. Saat dia marah dan kamu tidak membalas. Saat kamu bisa mendengar tanpa langsung menyerang balik. Itu bukan kelemahan, itu kekuatan. Dan itu meninggalkan bekas di hati yang tidak bisa dihapus begitu saja. Saya tahu ini sulit. Bahkan hal sederhana seperti macet di jalan atau tim favorit kita kalah bisa jadi pemicu untuk kehilangan kendali. Tapi justru disitulah latihannya dimulai. Karena setiap momen itu adalah peluang untuk membuktikan saya tidak dikendalikan oleh dunia luar. Saya dikendalikan oleh nilai saya sendiri. Dan ketika orang melihat itu, mereka akan menghormatimu, mengagumimu, memikirkanmu. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, tenangkan pikiranmu, biarkan segala sesuatu di sekitarmu berubah seperti yang mereka mau. Tapi pikiranmu, biarlah tetap teguh. Saya ingin kamu ingat kutipan ini setiap kali kamu tergoda untuk meledak, membalas, atau menyerah pada emosi. Jadi inilah tantangannya. Lain kali kamu berada di situasi yang memancing emosimu, berhenti sejenak. Tarik napas, dan ingat, kekuatan sejati bukan terletak pada siapa yang bisa berbicara paling keras, tapi siapa yang bisa tetap tenang saat dunia bergemuruh. Kalau kamu merasa ini menyentuhmu, atau kamu sedang dalam perjalanan untuk menjadi pribadi yang lebih tenang dan kuat, tulis di kolom komentar, ketenangan adalah kekuatan super saya. Saya ingin tahu siapa saja di antara kalian yang siap melangkah ke level berikutnya. Dan jika kamu merasa video ini berguna, jangan lupa untuk subscribe. Karena di sini, kita tidak hanya belajar untuk hidup, kita belajar untuk menguasai hidup. Dengan ketenangan, dengan makna, dan dengan keberanian. 2. Pengambilan keputusan rasional, kunci untuk menjadi tak terlupakan. Orang yang berpikir jernih akan selalu diingat, yang lainnya akan cepat dilupakan. Kita sering mengira bahwa untuk menjadi pribadi yang tak terlupakan, kita harus keras, harus menonjol, harus selalu berbicara paling lantang. Padahal justru sebaliknya, diam yang tenang ketika datang dari seseorang yang mampu mengambil keputusan secara rasional, bisa lebih menggema daripada 1000 suara yang berteriak. Rasionalitas itulah kekuatan sunyi yang membuat orang terkesan tanpa harus diminta. Kita hidup di dunia yang penuh kebisingan. Semua orang ingin bereaksi cepat, menanggapi tanpa berpikir, bergerak tanpa arah. Dan di tengah kekacauan itu, orang yang mampu berhenti sejenak, menganalisis situasi, lalu memilih langkah terbaik, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang di sekitarnya, akan terlihat seperti mercusuar dalam kabut. Kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu, tulis Marcus Aurelius. Rasionalitas bukan sekadar cara berpikir, ia adalah fondasi dari pengaruh yang bertahan lama. Bayangkan sebuah momen sederhana. Kamu bersama sekelompok teman,
lapar, lelah, dan tak ada yang bisa memutuskan di mana akan makan malam. Semua ide bertebaran, tak satu pun disepakati. Lalu kamu berbicara, satu saran, logis, mempertimbangkan semua preferensi, jelas dan tegas. Dan dalam sekejap, semua mengangguk. Masalah selesai, malam berlanjut dengan nyaman. Dan tanpa sadar, mereka menyimpan itu dalam ingatan. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Itu bukan karena kamu memaksa, tapi karena kamu hadir dengan kejernihan di saat semua orang kebingungan. Itulah kekuatan pengambilan keputusan yang rasional. Bukan hanya pada momen-momen besar seperti memilih karier atau merespon krisis keluarga, tapi juga pada hal-hal kecil yang justru membentuk persepsi orang terhadapmu. Ketika kamu konsisten dalam memilih dengan tenang, berpikir sebelum bertindak, dan tidak terburu-buru mengikuti emosi, kamu menjadi sosok yang bisa diandalkan. Kamu jadi tempat bertanya, tempat berpulang saat semua orang lain kehilangan arah. Dan ya, kamu akan mulai menyadari satu hal. Orang-orang mulai memikirkanmu, bahkan saat kamu tidak di sana. Mereka akan bertanya dalam hati, apa yang akan dia lakukan dalam situasi ini? Itulah saat ketika kamu bukan sekadar hadir secara fisik, tapi hadir dalam pikiran orang lain. Karena ketegasanmu, karena rasionalitasmu, karena stabilitas yang kamu bawa ke dalam hidup mereka. Namun ini bukan jalan yang mudah. Rasionalitas menuntut pengendalian diri. Ia memaksa kita untuk menahan diri dari keinginan membalas, untuk berhenti sejenak sebelum menyimpulkan, dan untuk menimbang bukan hanya apa yang benar, tapi juga apa yang baik. Epictetus pernah berkata, tidaklah penting apa yang terjadi padamu, tapi bagaimana kamu meresponsnya. Dan dalam setiap responmu, kamu sedang menciptakan citra tentang siapa dirimu di mata orang lain. Jadi lain kali ketika kamu berada di persimpangan keputusan, apakah itu perdebatan kecil, rencana masa depan, atau sekadar memilih diam di tengah konflik, ingatlah dunia sedang mengamati. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk belajar darimu. Bagaimana kamu memilih, itulah yang akan mereka ingat. Dan jika kamu merasa siap untuk mulai memimpin dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang tenang, tulislah di komentar. Saya memilih dengan bijaksana. Karena dunia tidak butuh lebih banyak orang yang cepat bereaksi. Dunia butuh lebih banyak orang yang mampu berpikir jernih dan menjadi terang bagi orang lain. 3. Ketahanan dalam kesulitan, kekuatan yang meninggalkan kesan abadi. Permata tidak akan pernah berkilau tanpa gesekan, begitu pula manusia tanpa ujian. Dalam dunia yang terus bergerak cepat, di mana kelemahan sering disembunyikan dan kegagalan ditutupi, ada satu kualitas yang justru membuatmu dikenang jauh lebih lama daripada keberhasilan instan, ketahanan. Bukan karena kamu tak pernah jatuh, tapi karena kamu memilih untuk bangkit setiap kali dunia mencoba menjatuhkanmu. Ketahanan bukan sekadar keterampilan bertahan, ia adalah bentuk keanggunan dalam menghadapi kesulitan yang tak bisa diajarkan, hanya bisa ditempa. Seneca, filsuf Stoik, merangkum esensi ini dengan gamblang. Permata tidak bisa dipoles tanpa gesekan, dan manusia tidak bisa disempurnakan tanpa cobaan. Artinya, bukan hidup yang lunak yang membentuk karakter luar biasa, tetapi tantangan. Dan orang yang mampu menavigasi masa-masa sulit dengan kepala tegak, dada terbuka, dan hati yang teguh, dialah yang akan dikenang. Bayangkan skenario ini, kamu kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba, atau hubungan panjang yang kamu bangun hancur dalam semalam. Mungkin proyek besar yang kamu kerjakan selama berbulan-bulan gagal di detik terakhir. Kebanyakan orang akan larut dalam keterpurukan. Tapi kamu duduk diam sejenak, mengakui rasa sakit itu, lalu berdiri lagi, perlahan tapi pasti. Kamu tak menyangkal luka, tapi kamu juga tidak membiarkannya mendefinisikanmu. Ketahanan bukanlah kebal terhadap rasa sakit. Justru sebaliknya, itu adalah keberanian untuk menatap rasa sakit itu dengan tenang dan berkata, aku tetap akan melangkah. Dan inilah ironi yang indah. Saat orang melihatmu bangkit dari kegagalan atau krisis, mereka tidak melihat kelemahan, mereka melihat kekuatan. Ketika mereka mengenangmu, bukan pencapaianmu yang pertama kali terlintas, melainkan ketenanganmu dalam badai. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang menghadapi perang,
pengkhianatan, dan kehilangan, pernah menulis, halangan bagi tindakan justru memajukan tindakan. Apa yang menghalangi jalan menjadi jalan itu sendiri. Itulah ketahanan dalam bentuk paling murninya. Mengambil kesulitan dan menggunakannya sebagai bahan bakar untuk pertumbuhan. Dan ketika kamu melakukan itu secara konsisten, kamu menjadi pribadi yang tak terlupakan karena kamu memberi harapan tanpa perlu berbicara, cukup dengan menjadi. Orang akan mulai memperhatikan caramu menangani tekanan. Di tempat kerja, ketika timmu terjebak dalam krisis dan semua mata mulai panik mencari arah. Kamu menjadi jangkar, bukan karena kamu punya semua jawaban, tapi karena kamu hadir dengan ketenangan yang langka. Kamu mencari solusi, memimpin dengan ketegasan, dan tetap menjaga semangat tim agar tidak runtuh. Ketahananmu menjadi kompas moral dan emosional bagi orang lain. Lama setelah situasi itu berakhir, mereka akan mengingatmu. Bukan hanya sebagai kolega atau teman, tetapi sebagai sosok yang membuat mereka merasa aman di saat dunia tampak rapuh. Dan dalam dunia yang penuh distraksi dan citra palsu, orang seperti itu tidak mudah dilupakan. Namun, ketahanan adalah jalan yang sunyi. Ia tidak selalu dipuji. Kadang justru diuji lebih dari sekali sebelum mendapatkan pengakuan. Tapi kamu tidak melakukannya untuk tepuk tangan. Kamu melakukannya karena kamu tahu siapa dirimu dan siapa kamu ingin menjadi. Dan itulah mengapa kamu akan terus bangkit. Karena itu bukan hanya pilihan, itu adalah jati dirimu. Jadi jika hari ini kamu sedang bergulat dengan tantangan, anggap itu sebagai ladang pengujian jiwamu. Terimalah tekanan itu, karena di dalamnya tersimpan kekuatan yang akan kamu butuhkan di masa depan. Ketika orang lain menyerah, kamu tetap berjalan. Ketika mereka tenggelam dalam rasa takut, kamu berdiri dalam keberanian. Dan jika kamu siap untuk menjadi pribadi yang tak terlupakan, bukan karena kamu sempurna, tetapi karena kamu tangguh, tulislah di komentar. Saya bangkit lebih kuat, karena dunia tidak membutuhkan lebih banyak pemenang instan. Dunia membutuhkan lebih banyak jiwa yang bertahan, belajar, dan tumbuh dari luka. Keempat, kehadiran yang penuh perhatian. Di dunia yang tergesa-gesa, orang yang hadir sepenuhnya adalah anomali. Dan justru karena itu, mereka tak terlupakan. Ironis, bukan? Kita hidup di zaman konektivitas instan, tapi justru kehadiran yang sejati menjadi barang langka. Jadi mari kita bicara tentang keterampilan keempat yang akan membuatmu menghuni benak mereka, bahkan saat kamu tidak lagi ada di ruangan itu. Kehadiran yang penuh perhatian. Sekilas, ini terdengar sederhana. Tapi izinkan aku bertanya padamu, kapan terakhir kali kamu benar-benar hadir bersama seseorang? Bukan sekadar berada di ruangan yang sama, bukan hanya mengangguk tanpa benar-benar mendengarkan, tapi hadir sepenuhnya, seutuhnya, tanpa distraksi, tanpa agenda tersembunyi. Marcus Aurelius pernah menulis, saat kamu bangun di pagi hari, pikirkan betapa berharganya hak istimewa untuk hidup, untuk bernapas, untuk berpikir, untuk menikmati, untuk mencintai. Dan tetap kita menyia-nyiakan sebagian besar dari itu dengan menatap layar atau terjebak dalam pusaran pikiran kita sendiri. Mari kita hadapi kenyataan. Tidak mudah menjadi hadir. Pikiran kita melompat ke masa lalu yang menyakitkan atau masa depan yang belum pasti. Kita tergoda untuk multitasking, seolah-olah kehadiran adalah kemewahan, bukan keharusan. Tapi disitulah letak paradoksnya. Semakin jarang kita hadir, semakin kuat pengaruh mereka yang bisa melakukannya. Mereka yang hadir sepenuhnya membawa energi yang berbeda. Mereka tidak hanya membuatmu merasa didengar, tetapi membuatmu merasa dilihat, dipahami, dan dihargai. Dan dalam dunia yang penuh distraksi, pengalaman seperti itu bukan hanya berkesan, tapi menyejukkan jiwa. Kamu mungkin berkata, tapi saya sibuk. Tentu, kita semua. Tapi bukankah justru karena itu kita harus memilih untuk hadir? Saat kamu mendengarkan dengan penuh perhatian, saat kamu meletakkan ponselmu dan benar-benar menatap mata seseorang, kamu sedang mengatakan tanpa kata-kata, saya bersamamu, saya peduli. Dan itu teman-temanku adalah bahasa cinta tertinggi dalam bentuknya yang paling halus. Tentu ada risiko. Kehadiran penuh perhatian membuka pintu bagi kedekatan. Dan dengan kedekatan, datanglah kemungkinan terluka. Tapi stoikisme tidak menghindari rasa sakit. Ia mengajarkan kita untuk menatapnya dengan jujur.
Hadir bukan berarti lemah, justru itu adalah bentuk kekuatan yang tenang, keberanian untuk melihat, mendengar, dan mencintai tanpa filter. Epictetus menulis, kita punya 2 telinga dan 1 mulut, sehingga kita bisa mendengar 2 kali lebih banyak dari yang kita katakan. Kehadiran adalah seni mendengarkan dunia dengan hati terbuka, dan seperti cahaya yang menembus kabut, kehadiranmu akan meninggalkan jejak yang tidak bisa dihapus waktu. Orang-orang akan mengingatmu bukan karena seberapa banyak kamu bicara, tapi karena bagaimana kamu membuat mereka merasa. Dalam ruang hening itu, antara kata dan perhatian, kamu menorehkan kenangan yang akan bertahan lebih lama dari percakapan apapun. Jadi jika kamu ingin membuat dampak sejati, bukan dengan kehebohan, tapi dengan keheningan yang bermakna, beranilah untuk hadir. Hadir sepenuhnya. Hadir dengan seluruh dirimu. Karena pada akhirnya, bukan jumlah kata yang kita ucapkan yang membuat kita dikenang, tetapi kedalaman perhatian yang kita berikan. Kehadiranmu bisa menjadi oasis di tengah kekacauan, dan mereka akan terus kembali ke bayangannya. Karena di sana, mereka merasa hidup. Dan jika kamu merasa siap untuk menjadi kehadiran yang tak tergantikan di tengah dunia yang kehilangan fokus, tuliskan di kolom komentar. Saya sepenuhnya di sini. Biarkan dunia tahu bahwa kamu adalah salah satu yang langka, yang benar-benar hidup dan hadir. Kelima, regulasi emosional. Siapa yang paling berkesan di ruangan itu? Bukan yang paling keras, bukan yang paling dramatis, tapi yang paling tenang di tengah badai. Disinilah rahasia kelima mengendap dalam diam, regulasi emosional. Ini bukan sekadar teknik, ini adalah kekuatan batin yang membuatmu terus hidup dalam pikiran orang lain, lama setelah kata-katamu menghilang di udara. Di zaman di mana ledakan emosi dianggap ekspresi keaslian, mari kita berani menjadi berbeda. Kita tidak sedang bicara tentang menahan perasaan seperti kaleng soda yang menunggu meledak. Itu penyangkalan, bukan kekuatan. Yang kita maksud di sini adalah penguasaan diri, seperti yang dikatakan oleh Epictetus. Tidak hal-hal itu sendiri yang mengganggu manusia, tetapi pendapat mereka tentang hal-hal itu. Dan jika pendapat kita bisa dibentuk oleh nalar, maka emosi kita pun bisa diarahkan. Bukan dipenjara, tapi dibimbing. Pikirkan ini, kamu berada dalam percakapan yang menegangkan dan seseorang menyudutkanmu dengan kata-kata tajam. Kebanyakan orang akan terpancing, mereka membalas dengan nada tinggi, membiarkan ego mereka memimpin. Tapi kamu berhenti sejenak. Kamu menarik napas. Kamu memilih kata-katamu, dan dengan satu kalimat tenang, kamu bukan hanya meredakan konflik, kamu menguasai percakapan. Itu bukan kelemahan, itu seni, itu stoikisme yang hidup, berjalan dalam wujudmu. Namun mari kita jujur, penguasaan emosi bukan tanpa harga. Tidak semua orang akan mengerti, ada yang akan mengira kamu dingin, bahkan tak peduli. Tapi inilah dilema yang indah. Kamu tidak hadir untuk menyenangkan semua orang. Kamu hadir untuk menjadi jangkar di tengah gelombang. Dalam dunia yang bereaksi secara impulsif, orang yang bisa memilih responsnya akan dikenang bukan hanya karena perkataannya, tapi karena auranya yang menenangkan. Dia yang mengendalikan emosinya, mengendalikan hidupnya. Kalimat ini bukan slogan, ini adalah pedang tajam yang memisahkan jiwa yang bebas dari yang terikat oleh reaksi. Jangan salah, ini bukan soal menjadi sempurna. Akan ada momen ketika kamu gagal, ketika emosimu meledak. Tapi justru disitulah letak kekuatannya. Kamu belajar, kamu tumbuh, dan kamu kembali dengan kontrol yang lebih dalam. Setiap kemenangan kecil atas dirimu sendiri adalah fondasi untuk menjadi pribadi yang tak terlupakan. Karena regulasi emosi bukan tentang menekan, tapi tentang memilih. Memilih untuk tidak mempermalukan orang lain saat kamu bisa. Memilih untuk tidak melampiaskan ketika kamu punya alasan. Memilih tenang bukan karena kamu tidak merasa, tapi karena kamu tahu kapan harus melepaskan dan kapan harus menahan. Dan itulah yang akan mereka ingat. Bukan seberapa keras kamu bicara, tapi bagaimana kamu tetap tegar saat yang lain goyah. Bukan karena kamu selalu benar, tapi karena kamu tetap anggun saat disalahpahami. Orang-orang mengenang kedamaian yang kamu ciptakan dalam kekacauan mereka sendiri. Mereka akan kembali pada bayanganmu dalam pikiran mereka, berharap bisa setenang dirimu. Jadi tantangan hari ini adalah ini. Saat emosimu mulai naik ke permukaan,
jedalah, dengarkan, rasakan. Tapi jangan terburu-buru bertindak. Lalu responlah dengan hati yang telah dijinakkan oleh akal. Dan jika kamu merasa siap untuk tidak lagi jadi korban emosimu sendiri, tapi menjadikannya alat untuk kebijaksanaan dan pengaruh yang dalam, tuliskan di komentar. Tenang adalah pilihan saya, karena hanya mereka yang menguasai badai di dalam yang akan dihormati di luar. 6. Kehidupan berbudi luhur, rahasia tertinggi untuk hidup di kepala orang lain, bukan karena kamu berisik, tapi karena kamu benar. Karena kamu tidak sekadar eksis, kamu beresonansi. Dalam dunia yang mengejar citra, kehidupan berbudi luhur adalah langkah radikal yang membedakanmu dari kerumunan. Mari kita luruskan satu hal. Kebajikan bukan barang tua yang berdebu dari rak buku filsafat. Kebajikan adalah kekuatan aktif yang bisa kamu latih. Dan dalam stoikisme, ini adalah inti dari segalanya. Marcus Aurelius pernah menulis, jangan buang waktu lagi untuk berdiskusi tentang seperti apa orang baik itu. Jadilah satu. Tidak ada kalimat yang lebih tegas dari itu. Tidak perlu retorika, tidak perlu pamflet motivasi. Hanya satu panggilan, bertindak. Kebajikan dalam bentuk keberanian, keadilan, pengendalian diri, dan kebijaksanaan adalah magnet sejati bagi rasa hormat dan ingatan. Bayangkan ini, kamu dalam posisi yang menggiurkan. Mencontek sedikit, berbohong sedikit, mungkin memanipulasi sedikit bisa membuka jalan pintas menuju tujuanmu. Banyak orang akan tergoda dan sebagian besar akan menyerah. Tapi kamu tidak. Kamu memilih jalan yang lebih berat. Kamu menolak tipu daya. Dan meskipun tidak ada yang menyaksikan secara langsung, percayalah, semesta memperhatikan. Dan yang lebih penting, kamu memperkuat jiwamu sendiri. Tapi jangan salah, hidup berbudi luhur tidak selalu menyenangkan. Ini bukan jalan yang penuh tepuk tangan. Terkadang, kamu akan diejek karena terlalu idealis. Terkadang kamu akan ditinggalkan karena terlalu sulit untuk dipengaruhi. Namun di balik semua itu, kamu sedang membangun fondasi tak terlihat. Reputasi, aura, legasi. Orang-orang mungkin tidak memujimu di depan wajahmu, tapi mereka akan menyebut namamu ketika membicarakan orang yang bisa dipercaya, yang tidak tergoyahkan, yang tetap setia pada nilainya. Disinilah letak paradoksnya. Kamu menjadi tak terlupakan bukan karena kamu ingin diingat, tapi karena kamu hidup dengan cara yang layak dikenang. Ketika kamu berani bertindak berdasarkan prinsip, bukan tekanan sosial. Ketika kamu menepati janji, meskipun tak ada yang menagihnya. Ketika kamu memilih yang benar, bukan yang mudah. Kebajikanmu menjadi gema yang tinggal di ruang kosong ketika kamu sudah pergi. Dan itulah yang melekat dalam pikiran orang. Konsistensi, ketulusan, dan keberanian untuk hidup jujur di dunia yang mengaburkan moral demi keuntungan cepat. Apakah ini berat? Tentu. Stoikisme tidak pernah menjanjikan jalan yang mulus. Tapi mereka yang menjalani hidup berbudi, luhur tidak mencari kenyamanan. Mereka mencari makna. Dan disinilah perbedaan terletak. Mereka tidak mengejar kekaguman, tapi mereka mendapatkannya. Mereka tidak mencari pengaruh, tapi mereka memilikinya. Bukan karena mereka memaksakan keberadaan mereka, tapi karena mereka menjadi kompas moral di tengah arah yang membingungkan. Jadi, tantangan untukmu hari ini sederhana tapi tak mudah. Saat pilihan datang, jangan tanya apa yang cepat atau apa yang menguntungkan. Tanyakan apa yang benar, lalu lakukan itu tanpa gembar-gembor, tanpa panggung. Karena orang tidak akan mengingatmu karena keberuntunganmu, tapi karena keberanianmu memilih jalan yang lebih sulit dan tetap tegak ketika yang lain berlutut. Dan jika kamu siap untuk menjalani kehidupan yang membuatmu dikenang, bukan karena kesan, tapi karena kebenaran yang kamu bawa, tulis di komentar, saya memilih kebajikan, karena hanya yang hidup dengan integritas, yang hidup selamanya dalam ingatan orang lain. 7. Penerimaan, kekuatan yang paling disalahpahami. Di zaman sekarang, kata menerima sering disalahartikan sebagai bentuk kelemahan. Seolah-olah orang yang menerima nasibnya adalah pecundang yang menyerah sebelum bertarung. Tapi justru disitulah letak kekeliruan yang fatal. Dalam stoikisme, penerimaan bukan tanda kekalahan. Ia adalah langkah pertama menuju kekuatan sejati. Epictetus pernah berkata,
Jangan berharap bahwa kejadian akan terjadi sebagaimana kamu menginginkannya, melainkan inginkanlah agar kejadian terjadi sebagaimana adanya dan kamu akan hidup tenang. Ini bukan tentang menjadi pasif. Ini tentang membebaskan dirimu dari penderitaan tambahan yang berasal dari ilusi kontrol. Ini tentang memeluk realitas dengan kasih sayang, bukan kebencian. Bayangkan kamu baru saja kehilangan sesuatu, pekerjaan, pasangan, peluang. Sebagian besar orang akan menolak kenyataan itu. Mereka akan bergulat dengan seharusnya dan kenapa bisa begini, terperangkap dalam pertanyaan yang tak membawa mereka kemana-mana. Tapi kamu berbeda. Kamu menarik napas dalam, menerima situasi sebagaimana adanya, lalu menanyakan satu hal. Apa yang bisa aku lakukan sekarang? Dan dari sanalah transformasi dimulai. Namun mari kita jujur, penerimaan itu menyakitkan. Menyakitkan karena ego kita memberontak. Kita ingin dunia tunduk pada kehendak kita. Kita ingin cerita hidup kita berjalan seperti naskah yang kita tulis sendiri. Tapi stoikisme menampar ego itu dengan kenyataan. Hidup tidak tunduk pada kemauan kita. Dan saat kita menolak kenyataan, kita memperpanjang penderitaan. Tapi saat kita menerimanya, kita membuka jalan menuju ketenangan, kebijaksanaan dan kekuatan batin. Pro kontranya jelas. Ya, dengan menerima, kamu mungkin dianggap lemah oleh mereka yang tak mengerti. Tapi mereka juga akan bingung, karena kamu tetap tenang saat yang lain runtuh. Kamu tetap jernih saat yang lain hanyut. Seiring waktu mereka akan melihat bahwa kamu tidak menyerah pada hidup. Kamu hidup dengan kesadaran penuh, dan itu jauh lebih sulit daripada berontak tanpa arah. Marcus Aurelius mengingatkan kita, rintangan di jalan menjadi jalan itu sendiri. Jadi ketika badai datang, penerimaanmu bukan berarti kamu lari dari masalah. Justru kamu berjalan masuk ke dalamnya dengan kepala tegak dan hati terbuka. Kamu tidak bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Tapi berkata, baik, ini bagian dari perjalananku. Dan itu teman-teman adalah energi yang tak bisa diabaikan. Orang-orang akan mulai bertanya-tanya, bagaimana kamu bisa begitu stabil? Bagaimana kamu bisa tetap damai di tengah kekacauan? Jawabannya sederhana tapi kuat. Kamu menerima apa adanya, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu cukup kuat untuk berhenti melawan hal yang di luar kendalimu. Tantangannya, saat hidup berikutnya melempar ujian yang tak kamu pilih, patah hati, penolakan, kegagalan, jangan buru-buru melawan. Duduk sejenak, hadir sepenuhnya, dan katakan dalam hati, ini bukan yang aku inginkan, tapi ini yang aku punya. Dan aku akan menanggapi ini dengan hati yang kokoh. Itulah bentuk tertinggi dari kendali. Bukan mengubah realitas, tapi mengubah bagaimana kamu menanggapinya. Dan kalau kamu siap hidup dengan kekuatan penerimaan yang tulus, tuliskan di komentar, saya menerima apa adanya. Bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu telah memilih untuk menjalani hidup seperti seorang pejuang sejati. Tenang, sadar, dan tak terlupakan. 8. Tindakan yang bertujuan. Hidupmu tidak akan pernah berkesan jika kamu hanya sibuk. Ini mungkin terdengar keras, tapi inilah kenyataannya. Banyak orang mengira mereka produktif, padahal sebenarnya hanya sibuk tanpa arah. Mereka menjalani hari seperti zombie, bergerak, bereaksi, berlari tanpa henti. Tapi tak satu pun dari itu benar-benar berarti. Dalam stoikisme, ini disebut aktivitas tanpa arah. Dan itu adalah bentuk pemborosan hidup yang paling berbahaya. Epictetus menantang kita dengan keras. Pertama-tama, katakan pada dirimu apa yang ingin kamu jadikan, lalu lakukan apa yang harus dilakukan. Bukan sebaliknya. Tapi apa yang dilakukan kebanyakan orang? Mereka melompat ke aktivitas tanpa tahu kemana ingin pergi. Mereka membiarkan dunia luar menentukan langkah mereka. Akibatnya, hidup mereka dikendalikan oleh notifikasi, tekanan sosial dan ekspektasi orang lain, bukan oleh nilai dan tujuan pribadi. Sekarang bayangkan sebaliknya. Bayangkan kamu bangun setiap hari dan tahu persis mengapa kamu melakukan apa yang kamu lakukan. Kamu tidak hanya bekerja untuk gaji, kamu membangun kompetensi. Kamu tidak hanya menjaga hubungan karena takut sendiri. Kamu menciptakan koneksi yang bermakna. Setiap gerakan, setiap keputusan, setiap langkah kecil
semuanya menyatu menuju arah yang kamu pilih dengan sadar. Dan percaya atau tidak, energi seperti ini terasa. Orang bisa melihatnya, mereka bisa merasakannya, dan mereka mulai mengingatmu karena kamu bukan sembarang orang yang ikut arus. Kamu adalah orang yang memetakan jalannya sendiri. Namun ada harga dari hidup dengan tujuan. Kamu akan menjadi berbeda. Saat orang lain memilih mudah dan instan, kamu akan memilih bermakna dan berkelanjutan. Kamu akan dianggap terlalu serius atau bahkan sok bijak. Tapi jangan salah, itulah tanda bahwa kamu sedang menyalakan nyala api dalam hidupmu. Dan api itu menarik. Api itu menghangatkan orang-orang yang haus makna dan membakar hal-hal yang tidak relevan. Kamu akan kehilangan hal-hal yang dangkal, tapi kamu akan menemukan kedalaman yang tak bisa dibeli. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup bukan tentang panjangnya waktu, tapi tentang kualitas dari setiap tindakan. Marcus Aurelius menulis, "Jangan buang waktu lagi untuk berdebat tentang orang baik, jadilah orang itu." Dalam dunia penuh kebisingan, tindakan yang terarah dan bermakna akan memisahkanmu dari kerumunan. Dan itulah yang membuatmu tak terlupakan. Jadi apa langkah pertamamu hari ini? Bukan sekadar melakukan sesuatu, tapi bertanya, apa dampaknya? Apakah ini selaras dengan siapa aku ingin menjadi? Jika jawabannya iya, maka jalan terus. Tapi jika tidak, berani katakan tidak. Karena hidupmu terlalu singkat untuk dihabiskan pada hal-hal yang tak membawamu ke tempat yang kamu inginkan. Tulis di komentar, "Saya bergerak dengan tujuan." Ini bukan hanya pengakuan, tapi janji bahwa mulai hari ini, kamu akan menjadi kekuatan yang penuh arah, dan orang-orang akan mengingatmu, bukan karena kamu sibuk, tapi karena kamu berarti. 9. Rasa syukur untuk saat ini. Kamu ingin jadi orang yang tak terlupakan? Berhenti mengejar kesempurnaan dan mulai hargai kekacauan saat ini. Kedengarannya aneh, bukan? Tapi justru disitulah rahasianya. Di dunia yang penuh keluhan, ambisi kosong, dan pencarian kebahagiaan yang tak pernah usai, orang yang bersyukur atas saat ini adalah seperti api kecil yang hangat di tengah badai. Ia tidak perlu bersinar terang, cukup jadi cahaya yang tulus. Dan percayalah, cahaya itu sulit dilupakan. Rasa syukur bukan sekadar sikap manis atau kutipan Instagram. Dalam stoikisme, ini adalah kekuatan intelektual. Marcus Aurelius, kaisar dan filsuf, menulis, "Jangan bertindak seolah kamu akan hidup 10.000 tahun. Kematian membayangi. Sementara kamu hidup, sementara mungkin, jadilah baik." Apa makna di balik ini? Kesadaran akan kefanaan adalah panggilan untuk mensyukuri hidup sekarang juga. Bukan besok, bukan ketika kamu kaya, bukan saat semua sempurna, tapi hari ini, dengan semua ketidaksempurnaannya. Namun mari kita jujur, syukur tidak datang secara alami. Dunia mengajarkan kita untuk selalu ingin lebih. Lebih sukses, lebih cantik, lebih berpengaruh. Tapi semakin kamu mengejar, semakin kamu merasa kurang. Disinilah letak bahayanya. Tanpa rasa syukur, kamu bisa memiliki segalanya, namun tetap merasa hampa. Sebaliknya, dengan syukur, bahkan secangkir kopi di pagi hari, bisa terasa seperti anugerah. Ini bukan soal pasrah, tapi penerimaan yang sadar. Syukur bukan berhenti berusaha, itu tentang tidak kehilangan kebahagiaan hanya karena hidup belum persis seperti yang kamu bayangkan. Dan kamu tahu efeknya, orang-orang mulai merasakan kamu. Saat kamu hadir dengan utuh, tanpa keluhan, tanpa kegelisahan, tapi dengan penghargaan yang jujur terhadap momen saat ini, kamu menyentuh jiwa mereka. Kamu bukan sekadar teman ngobrol, kamu jadi oase di tengah padang gurun ekspektasi. Mereka ingat kamu bukan karena kamu dramatis, tapi karena kamu damai. Dan kedamaian adalah hal langka yang dirindukan banyak orang. Tapi tentu saja ada yang menganggap rasa syukur itu kelemahan. Mereka bilang, kalau kamu terlalu bersyukur, kamu jadi tidak ambisius. Itu omong kosong. Stoikisme mengajarkan kita untuk tetap bertindak, tapi tanpa terikat pada hasil. Seperti Seneca berkata, kita harus hidup seperti orang bijak yang menginginkan banyak hal, namun bahagia meski hanya memiliki sedikit. Jadi ya, kamu tetap bermimpi besar, tapi kamu tidak menunda kebahagiaanmu sampai semua mimpi itu terwujud.
Kamu hadir sepenuhnya dan itulah yang membuatmu berbeda dan tak terlupakan. Coba saja mulai hari ini, saat berbicara dengan seseorang, berhenti sejenak dan ucapkan syukur. Bukan basa-basi, tapi sesuatu yang tulus. Misalnya, terima kasih sudah meluangkan waktu, atau aku senang bisa di sini sekarang. Lihat bagaimana atmosfer berubah, lihat bagaimana mereka memandangmu sedikit lebih lama. Karena mereka merasa tanpa sadar bahwa kamu menghidupkan momen itu. Dan orang yang bisa menghidupkan momen selalu hidup dalam pikiran orang lain. Kalau kamu merasakan ini, tulis di komentar, bersyukur untuk sekarang. Ini bukan slogan, ini adalah cara hidup yang akan membuatmu menjadi seseorang yang selalu dikenang. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu hadir sepenuhnya. 10. Kecerdasan emosional. Mari kita bicarakan tentang keterampilan ke-10 dan terakhir kita, kecerdasan emosional. Sekarang ini mungkin hanya sumber rahasia untuk membuat seseorang memikirkan Anda tanpa henti. Mengapa? Karena kecerdasan emosional adalah tentang memahami bukan hanya emosi Anda, tetapi juga emosi orang lain. Ini seperti memiliki kekuatan super di mana Anda dapat menavigasi dunia perasaan yang kompleks dengan keanggunan dan wawasan, meninggalkan kesan abadi pada setiap orang yang berinteraksi dengan Anda. Bukan apa yang terjadi pada Anda, tetapi bagaimana Anda bereaksi terhadapnya yang penting. Kutipan Epictetus ini tepat sasaran. Bayangkan ini, Anda sedang dalam diskusi panas dengan seorang teman atau pasangan. Emosi meningkat dan hal-hal dapat dengan mudah lepas kendali. Tetapi alih-alih bereaksi secara impulsif, Anda mengambil waktu sejenak untuk memahami dari mana asalnya. Anda mendengarkan, Anda berempati, dan Anda menanggapi dengan penuh perhatian. Apa yang terjadi selanjutnya? Alih-alih pertengkaran, ada hubungan yang lebih dalam. Mereka akan mengingat bagaimana Anda membuat mereka merasa didengarkan dan dipahami lama setelah percakapan berakhir. Kecerdasan emosional bukan hanya tentang mengelola emosi Anda sendiri. Ini tentang menyelaraskan emosi orang lain dan menggunakan pemahaman itu untuk membangun koneksi yang lebih kuat dan lebih bermakna. Ini adalah jenis keterampilan yang membuat orang berpikir, wow, mereka benar-benar mengerti saya. Dan pikiran itu tetap ada. Apakah itu dalam persahabatan atau dalam hubungan romantis? Kecerdasan emosional membuat Anda menonjol sebagai seseorang yang tidak hanya pintar, tetapi juga sangat manusiawi. Jadi ini adalah tantangan untuk Anda. Lain kali Anda berada dalam percakapan, fokuslah untuk benar-benar mendengarkan dan memahami emosi orang lain. Perhatikan bagaimana itu mengubah dinamika dan seberapa banyak Anda merasa lebih terhubung. Dan hey, jika Anda siap untuk mulai menguasai kecerdasan emosional dan membuat kesan yang tak terlupakan, berikan komentar di bawah dengan kata-kata "Saya merasakan Anda". Mari kita lihat siapa yang siap untuk memanfaatkan keterampilan hebat ini dan menjadi seseorang yang tidak mungkin dilupakan. Jadi begitulah teman-teman, 10 keterampilan stoik yang kuat yang akan membuat mereka memikirkan Anda tanpa henti. Ini bukan hanya keterampilan, mereka adalah alat untuk membantu Anda menjadi seseorang yang tak terlupakan. Seseorang yang meninggalkan kesan abadi pada setiap orang yang Anda temui. Sekarang inilah yang saya ingin Anda lakukan. Ambil salah satu keterampilan ini dan mulailah menerapkannya hari ini. Apakah itu menguasai pengendalian diri, membuat keputusan rasional, atau memperdalam kecerdasan emosional Anda? Pilih satu dan jadikan fokus Anda. Dan ketika Anda melakukannya, kembali dan bagikan pengalaman Anda di komentar. Mari kita membangun komunitas tempat kita belajar dari satu sama lain dan tumbuh bersama. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan ke saluran kami. Dengan berlangganan, Anda akan bergabung dengan komunitas yang didedikasikan untuk menguasai prinsip-prinsip stoik dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Dan ingat, jika ada satu hal yang Anda ambil dari video ini, biarlah ini. Anda memiliki kekuatan untuk membentuk bagaimana orang lain berpikir tentang Anda. Pastikan itu tak terlupakan. Terima kasih telah menonton dan saya akan melihat Anda di video berikutnya. Tetap kuat, tetap bijak, dan terus bersinar dengan rahmat stoik yang unik itu.